Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu pengertian dari kalor. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perpindahan dari kalor. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita melakukan pembacaan doa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan juga bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang perpindahan kalor, kita ingat kembali materi minggu lalu yaitu tentang pengertian kalor. Masih ingat kan pengertian dari kalor? Ya, kalor merupakan bentuk energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Masih ingat kan contohnya seperti apa minggu lalu? Ya, contohnya yaitu pada saat kita melakukan penggosokan pada benda, seperti pada saat kita menyetrika. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengembun, menguap, melebur, membeku, menyublim, dan juga mengkristal. Nah, masih ingat kan bagaimana caranya melepaskan kalor ataupun memerlukan kalor? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perpindahan dari panas. Nah, pada slide ini terdapat gambar tentang perpindahan panas. Nah, perpindahan panas ini terdiri dari 3 cara. Yang pertama, konduksi, yang kedua, konveksi, dan yang ketiga, radiasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perpindahan kalor yang pertama, yaitu konduksi. Nah, konduksi ini merupakan perpindahan panas atau kalor yang melalui zat perantara. Namun, zat tersebut tidak ikut berpindah. Nah, konduksi ini terjadi pada benda-benda padat. Contohnya seperti pada saat kita menyetrika. Nah, perhatikan pada bagian bawah setrika. Mengapa pada bagian bawah setrika bisa panas? Nah, ya, pada bagian bawah setrika ini terdapat elemen panas yang dihubungkan pada listrik hingga dapat menyebabkan panas pada saat kita menggosokkan pada benda seperti kain. Masih pada pembahasan konduksi. Dalam konduksi terdapat penghantar yang baik dan juga tidak baik. Penghantar yang baik disebut dengan konduktor, sedangkan penghantar yang tidak baik disebut dengan isolator. Nah, pada slide ini terdapat gambar. Gambar ini merupakan contoh dari konduktor dan juga isolator. Contoh dari konduktor yaitu besi dan juga baja, sedangkan isolator kaca dan juga kayu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perpindahan kalor yang kedua, yaitu konveksi. Nah, konveksi ini merupakan perpindahan panas atau kalor yang memerlukan zat perantara, dan zat perantara ini akan ikut berpindah. Nah, konveksi ini biasa terjadi pada zat cair dan juga gas. Contoh dari konveksi yaitu pada saat kita memanaskan air. Nah, ketika kita memanaskan air, ketika air dipanaskan, airnya tersebut akan membesar, volumenya memuai, dan massa jenisnya menjadi kecil. Setelah itu akan berpindah ke atas. Nah, setelah ke atas
air tersebut menjadi jauh dari api. Nah, setelah menjauh dari api, dari atas akan terkena angin dan akan menjadi dingin kembali. Nah, pada saat tersebut volumenya akan mengecil, massa jenisnya menjadi besar dan akan ke bawah lagi hingga begitupun seterusnya. Nah, itu merupakan contoh dari konveksi. Nah, contoh konveksi lainnya yaitu terjadi pada peristiwa angin darat dan juga angin laut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perpindahan kalor yang terakhir, yaitu radiasi. Nah, radiasi ini merupakan perpindahan panas atau kalor yang tidak membutuhkan zat perantara. Nah, radiasi panas terpancar dalam bentuk gelombang elektromagnetik dan biasa pada gas atau ruang hampa. Nah, contohnya seperti sinar matahari. Nah, pada saat matahari terbit ataupun matahari pada tengah hari, kita akan merasakan panas tanpa melalui perantara. Nah, contoh lainnya yaitu pada saat kita dekat pada api unggun. Kita akan merasakan panas tanpa harus menggunakan zat perantara. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada akhir materi hari ini tentang perpindahan kalor. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, untuk tugasnya kalian merangkum dari halaman 172 sampai 183. Untuk tugas keterampilan, kalian mengerjakan Ayo Kita Lakukan halaman 173. Dari mengamati, menanya, dan juga menalar, kalian tulis di kertas folio. Tugasnya kalian mengerjakan halaman 183. Ayo kita latihan. Kalian tulis di kertas folio disertakan nama, kelas, nomor presensi, tanggal, dan juga halaman. Kalian juga mengerjakan uji kompetensi halaman 185 sampai 186. Kalian kerjakan di kertas folio disertakan nama, kelas, nomor presensi, tanggal, dan juga halaman. Nah, kita tutup pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.